Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Safitri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Fahmi Salsabila. Video ini dibuat untuk memberitahu teman-teman bagaimana cara penggunaan Sikuli dan Siam. Yuk kita simak saja video berikutnya. Untuk langkah pertamanya, terlebih dahulu kita buka browser Google ataupun Chrome. Di sini saya menggunakan Google. Lalu kita ketik saja di kolom pencarian Sikuli. Nah, bisa kita lihat di bagian paling atas Sikuli Umri Login. Kita klik aja, kemudian muncul tampilan seperti ini. Di bagian atas ada sikuli.umri.ac.id yang ada logo umrinya. Kemudian kita klik Sikuli. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat dua kolom yang harus kamu isi. Yang pertama yaitu username, merupakan NIM kamu, dan yang kedua yaitu passwordnya. Kita isi terlebih dahulu NIM kita. Kita klik aja masuk. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini, yaitu kita sudah berada di dashboardnya Sikuli. Sedikit penjelasan mengenai Sikuli. Sikuli merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kuliah Online yang digunakan setiap mahasiswa Umri untuk absensi online. Selain untuk absensi, Sikuli juga berguna untuk mengirim jawaban dari tugas yang kita buat. Di bagian dashboard ini, terdapat nama dan email kita sebagai mahasiswa Umri, beserta program studi dan fakultas kita. Dan di bawahnya terdapat status KRS. Maksud dari status KRS di sini yaitu untuk mengetahui apakah KRS kita sudah di-approve oleh dosen PA, apakah kita sudah berkonsultasi dengan dosen PA, dan apakah KRS kita sudah diverifikasi oleh Kaprodi. Nah, selanjutnya di sini terdapat jadwal mata kuliah kita yang di semester sekarang. Biasanya, ketika memasuki jam perkuliahan, akan muncul ikon bertulisan masuk di samping nama mata kuliahnya. Untuk mengetahui mengenai kehadiran kita tiap minggu perkuliahan, dan juga untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya perkuliahan kita klik aja ya tulisan nama mata kuliahnya. Di sini kita ambil aja mata kuliahnya kewirausahaan. Nah, kita klik aja. Di sini akan muncul data perkuliahan kita dari minggu awal hingga minggu terakhir kita masuk. Kita akan ambil contoh di minggu ke-8. Kita klik aja tanda penanya ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian paling atas merupakan sedikit info mengenai mata kuliahnya. Kemudian di bawah ini terdapat lampiran yang diberikan oleh dosen yaitu berupa tugas. Saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara mengirim jawaban melalui Sikuli. Kita klik ikon yang bertulisan buka ini ya. Ada 3 jenis bentuk file yang bisa kita gunakan untuk mengirim jawabannya. Yang pertama yaitu teks. Di fitur teks ini, jawaban yang akan kita beri langsung kita ketik di Sikuli ini. Jenis yang kedua yaitu file. Formatnya terdiri dari PDF, dokumen, XLS, PPT, JPEG, dan PNG. Di file ini, kebanyakan dosen meminta kami membuat tugas diketik terlebih dahulu di Microsoft Word, lalu dijadikan PDF. Jenis yang ketiga yaitu dalam bentuk URL. Maksudnya di sini yaitu tugas yang berbentuk video lalu kita upload di YouTube, TikTok, Drive ataupun lainnya. Lalu linknya tersebut kita masuki ke dalam fitur ini. Selain itu, terdapat beberapa fitur lainnya yang bisa kita gunakan di Sikuli ini. Di bar pojok kanan atas terdapat 2 ikon. Yang pertama yaitu ikon user, yaitu ikon yang menerangkan bahwa akun Sikuli ini adalah milikmu. Dan ikon yang kedua yang berbentuk garis 3, ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu ada dashboard, selanjutnya yaitu bagian perkuliahan. Yang pertama ada jadwal. Di sini kita bisa melihat mata kuliah apa saja yang sudah kita ambil di tiap semesternya. Contohnya kita lihat di semester 4. Nah, ini dia mata kuliah yang saya ambil dulu di semester 4. Perkuliahan kita di semester lalu, materi apa yang kita pelajari di setiap minggunya dari minggu awal hingga minggu akhir, dan tugas apa saja yang sudah kita kerjakan. Akan coba lihat di mata kuliah komunikasi politik. Selanjutnya kita coba di minggu 7. Terdapat 3 kolom yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan. Yang pertama yaitu kolom tugas, dan kolom kedua dan ketiga yaitu berupa materi yang dikirimkan oleh dosen.
Di sini kita klik aja file, lalu kita klik materi 7 opini publik untuk mendownload materinya. Lalu di fitur kedua di perkuliahan ada chat. Di fitur ini bertujuan untuk kita berkomunikasi langsung dengan dosen yang bersangkutan. Selain itu, terdapat juga beberapa tutorial yang disediakan oleh Sikuli, yaitu ada tutorial menggunakan ruang diskusi, ruang kuis, ruang tugas, dan juga chat. Kita akan ambil contoh tutorial penggunaan ruang diskusi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman cara penggunaan Sikuli. Selanjutnya, kita akan beralih ke tutorial penggunaan Siam. Sama halnya dengan menggunakan Sikuli. Terlebih dahulu kita harus membuka browser Google atau Chrome. Lalu kita ketik di kolom pencarian yaitu Siam Umri. Nah, di bagian paling atas terdapat Siam Umri Login. Kita klik saja, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat siam.umri.ac.id. Kita klik saja Siam Umri Universitas Muhammadiyah Riau. Sedikit penjelasan mengenai Siam. Siam merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Jadi, setiap mahasiswa Umri akan mempunyai akun ini untuk segala macam akademik kemahasiswaan. Di menu bar kanan atas terdapat strip 3. Yang pertama ada home, yaitu laman sekarang kita berada. Selanjutnya ada Umri, yaitu jika kita buka, kita akan berada di website profilnya Umri. Kemudian ada email dan Sikuli. Jadi, kita juga bisa mengakses Sikuli dari sini ya. Selanjutnya, kita akan login akun kita dengan memasukkan NIM dan password kita, sama halnya dengan login Sikuli. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat beberapa info atau data mahasiswa. Kemudian di bawahnya terdapat grafik nilai perkuliahan kita dari semester awal hingga semester sekarang. Lalu, fitur apa saja yang ada di Siam ini? Di bagian kanan atas terdapat 4 icon yang bisa kita lihat. Yang pertama ada icon email, kemudian ini icon seperti dunia gitu. Selanjutnya icon ini berfungsi untuk kita logout dari akun kita. Nah, yang paling ujung icon strip 3 ini terdapat beberapa fitur. Di antaranya yaitu yang ini merupakan profil kita. Di sini kita bisa mengatur data diri kita. Akademis terdapat transkrip nilai. Transkrip nilai merupakan laman yang berisi semua kumpulan nilai mata kuliah kita dari semester awal hingga semester akhir. Di bawahnya ada info mengenai SKS yang telah dicapai hingga saat ini, jumlah SKS yang harus kita capai, jumlah nilai mutu kita dari semester awal, dan juga ada IPK, yaitu rata-rata dari jumlah nilai kita. Selanjutnya ada KRS, yaitu Kartu Rencana Studi, yang merupakan laman yang berfungsi untuk mengatur jadwal kuliah sesuai yang kita inginkan. Kita juga bisa melihat mata kuliah apa aja yang sudah diambil dari semester lalu. Contohnya, di sini kita akan coba lihat pada semester 3. Nah, ini KRS yang sudah saya ambil di semester 3. Biasanya, ketika kita sudah mengisi KRS yang dipilih, terlebih dahulu kita harus cek dosen PA melalui fitur obrolan PA. Tujuannya yaitu untuk meminta ke dosen PA kita supaya KRS kita bisa di-approve. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian ada juga KHS, yaitu Kartu Hasil Studi. Laman ini berisi hasil nilai mata kuliah kita dari per semesternya. Selanjutnya ada Kartu Ujian, yaitu laman yang berisi untuk kita mengetahui apakah kita sudah bisa untuk mengikuti ujian ataukah belum bisa mengikuti ujian karena adanya kendala. Selanjutnya ada Jadwal Kuliah, yaitu laman yang berisi jadwal perkuliahan kita per semesternya. Kita tinggal pilih, kita ingin lihat jadwal perkuliahan kita di semester berapa. Nah, di sini sudah bisa kita lihat jadwal perkuliahan kita. Selanjutnya ada data pembayaran, yaitu laman yang berisi bukti transaksi pembayaran selama perkuliahan. Jika ada kepentingan kepada pihak atau layanan keuangan, kita bisa klik saja yang ada icon WhatsApp. Maka kita akan langsung berada di ruang chat WhatsApp dengan bagian layanan keuangan. Kemudian di bagian surat ada beberapa fitur, yaitu ada surat izin magang, izin penelitian, aktif kuliah, keterangan lulus, beasiswa, cuti, penundaan pembayaran SPP, keterangan berkelakuan baik, pengalihan pembayaran. Kalian bisa menggunakan fitur ini untuk membuat surat sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian, di bagian publikasi ada beberapa fitur, yaitu ada prestasi, karya ilmiah, produk jasa, dan iuran. Di fitur ini, kalian bisa mengajukan atau mengupload prestasi atau karya yang kalian miliki. Kemudian juga ada PMB, yaitu laman yang berisi untuk jika kalian ingin mengajukan seseorang menjadi mahasiswa Umri. Cukup sekian tutorial penggunaan Siam dari saya.
Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.